Film dibuka dengan adu mekanik yang terus bergonta-ganti, dari yang saling menikmati sampai yang dipaksa menjiwai. Mari kita kenalan dengan Vicky, salah satu pemeran utama dalam film ini. Dia adalah istri dari seorang pengusaha kaya raya bernama Arthur. Nah, si Arthur sendiri adalah tipikal bos yang kejam. Dia bahkan tak segan menghajar anak buahnya yang tak becus untuk bekerja. Meski punya segalanya, namun si Vicky tak pernah bahagia hidup dengan Arthur yang kasar dan arogan. Vicky selalu mendapatkan ancaman ketika mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Arthur. Sampai suatu malam, Vicky bertemu dengan sosok pemuda gagah berani bernama Teddy. Dia yakin kalau Teddy bisa menyelamatkannya dari Arthur yang kejam. Teddy menyambut harapan Vicky untuk merayakan pertemuan mereka. Keduanya langsung gas adu mekanik dengan liar. Hubungan Vicky dan Teddy berjalan secara rahasia, karena jika Arthur sampai tahu maka tamatlah riwayat mereka. Si Teddy ini mengaku sebagai mantan militer. Dia dipecat secara terhormat setelah terlibat cekcok dengan atasannya yang gila hormat. Teddy lalu banting setir menjadi pembunuh bayaran sekaligus tangan kanan seorang wali kota kaya. Namun kini hubungan kerja mereka sudah selesai karena Teddy memilih untuk hidup tenang. Tiap Sabtu pagi Arthur akan pergi mendaki gunung. Saat itulah Vicky punya waktu untuk bersantai dan menemui Teddy. Arthur yang kaya punya banyak asisten, salah satunya adalah Georgia. Namun tenang saja karena si Georgia ini ada di pihak Vicky dan Arthur tidak pernah mengetahui siasat mereka. Diam-diam Vicky membuat rencana dengan Teddy. Teddy pun disuruh untuk menyusul Arthur ke gunung dan menghabisinya di sana. Dengan skill militer yang dimilikinya, tentu hal tersebut bukanlah perkara yang sulit. Teddy berhasil menghabisi Arthur hanya dengan 2 doran saja. Setelah misi Teddy selesai, Vicky malah memberi kabar buruk. Mereka harus berpisah sementara waktu agar polisi dan orang-orang terdekat Arthur tak curiga. Teddy memaklumi hal tersebut dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Vicky. Namun saat Teddy pulang ke kosan, dia langsung dihadang oleh 2 polisi. Teddy ditahan karena telah membunuh Arthur. Rupa-rupanya Vicky dan Georgia memang sudah merencanakan ini semuanya. Vicky sengaja mengambil hati Teddy agar mau menuruti perintahnya. Setelah misi selesai, Teddy pun dilaporkan pada polisi dan dibuang begitu saja. Vicky lalu memberikan Georgia hadiah berupa emas karena telah membantu menjalankan misi menyingkirkan Arthur dan Teddy. Kini Vicky telah menjadi pemilik tunggal seluruh harta kekayaan Arthur. Ketika pulang ke rumah, Vicky langsung disambut oleh seorang pria. Mereka beradu mekanik dengan barbar dari mulai sore sampai tengah malam. Sebenarnya siapa pria misterius ini? Supaya tidak bingung, mari kita flashback ke 5 tahun sebelumnya. Pria ini bernama Vince. Dia sudah lama menjalin kasih dengan Vicky. Saat itu mereka masih kismin, makan seadanya, tak punya rumah ataupun kendaraan. Vicky bekerja sebagai sales properti dengan gaji yang tidak terlalu besar. Sedangkan Vince masih menganggur dan belum punya penghasilan yang tetap. Beberapa minggu kemudian, Vicky berhasil mendapatkan kesempatan untuk menawarkan properti kepada Arthur, orang yang paling kaya sekota Manila. Namun bukannya mendengar apa yang dijelaskan Vicky, si Arthur ini malah gagal fokus dengan body Vicky yang aduhai. Dengan pedenya Arthur menyela obrolan dan langsung melamar Vicky. Awalnya tentu saja Vicky menolak, biasalah tarik ulur dulu biar nggak terlalu kelihatan murahan. Hal itu ternyata berhasil membuat Arthur semakin tergoda. Bahkan dia sampai berani nyosor duluan. Dengan anggunnya Vicky kembali menolak, sehingga Arthur menawarkan berbagai fasilitas dan kartu kredit unlimited jika Vicky mau menjadi istrinya. Di kosan, Vicky langsung mengabarkan berita luar biasa itu kepada Vince. Dengan tegas, Vince langsung menolak, karena dia tak mau lahan basah Vicky digarap orang lain. Vince bahkan sampai mengancam akan pergi ke Saudi jika Vicky masih kekeh dengan rencananya. Vince! Namun harta memang menggiurkan. Vicky tetap datang ke rumah Vince dan langsung bersedia untuk di-unboxing. 2 tahun berlalu, kini Vicky sudah sah menjadi istri Arthur. Selama tinggal di sini, Vicky menyadari jika suaminya ternyata adalah monster. Dia tak segan menghabisi orang-orang yang menghalangi bisnisnya, tak terkecuali bawahannya sendiri. Saat itu, Vince juga pulang dari Saudi yang kini kembali menemui Vicky untuk beradu mekanik. Rupanya gaji Vince tak pernah dibayar. Kehidupannya juga semakin sulit setelah berpisah dengan Vicky. Mereka lalu kembali merajut kasih dan melanjutkan rencana yang sudah 2 tahun tertunda,
yaitu menguasai seluruh harta Arthur dan membeli barang-barang yang mereka inginkan. Suatu hari Vicky pulang ke apartemen dalam keadaan wajah penuh lebam. Rupanya dia diperlakukan buruk oleh Arthur selama di rumah. Tak tega melihat pacarnya menderita, Vince menyuruh Vicky untuk kabur dan hidup sembunyi-sembunyi dengannya. Namun Vicky menolak karena dia punya rencana lain yang lebih menguntungkan. Vicky lalu mencari orang yang nekat dan bisa mengatasi Arthur, dan Teddy adalah jawabannya. Setelah rutin memberi Teddy jatah, akhirnya dia mau diperintahkan untuk membunuh Arthur. Selama misi itu selesai, Vicky kembali kepada Vince dan mengabarkan jika keadaan sudah terkendali. Mereka tinggal menyiapkan beberapa dokumen, setelah itu keduanya bisa bersama lagi seperti dahulu kala. Keesokan harinya, Vicky kembali ke rumah untuk menemui Georgia. Namun alangkah terkejutnya dia karena yang datang ternyata adalah Arthur. Vicky juga semakin terpojok setelah kedatangan Teddy. Padahal Vicky yakin kalau sebelumnya dia telah menjebloskan Teddy ke penjara. Arthur lalu menodongkan pistol dan mengungkapkan kekecewaannya. Sebelumnya Vicky disumpah untuk tidak selingkuh selagi dia hidup dengan Arthur. Namun Vicky malah membelot dan merencanakan untuk membunuh suaminya sendiri. Memang di luar nurul pemikiran si Vicky ini, sudah diberi hidup enak malah ngelunjak dan merencanakan hal yang buruk. Untung saja sebelumnya Teddy telah melakukan pertemuan dengan Arthur. Dia mengungkapkan rencana busuk Vicky dan bekerja sama untuk menggembosinya. Si Arthur ini adalah orang yang kaya sejak lahir. Masa kanak-kanaknya saja dia habiskan dengan bermain dan menggabrut para pembantu di rumahnya. Orang tua Arthur sampai kebingungan menghadapi kelakuan anaknya yang begajulan. Sampai suatu hari Arthur mendapatkan kabar jika orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat. Tapi bukannya sedih, si Arthur malah cengengesan karena dia bisa menguasai seluruh harta orang tuanya. Dan makin liar menggabrut para pembantu dan asisten ayahnya. Sedari dulu hubungannya dengan Vicky memang tak pernah romantis karena Vicky hanya mengincar harta Arthur dan tak pernah benar-benar mencintainya. Karena itu saat mendengar penjelasan dari Teddy tentang rencana Vicky, Arthur semakin yakin untuk memberi si kampret ini sebuah pelajaran. Di gunung Arthur dan Teddy melakukan pertemuan. Teddy mengungkapkan kalau sebenarnya Vicky sudah punya pacar sebelum dia menikah dengan Arthur. Bahkan hubungan mereka masih berjalan secara rahasia. Rencana busuk Vicky akhirnya terungkap dan Arthur telah mengerahkan seluruh anggotanya untuk membunuh si Vin. Arthur juga berterima kasih pada Teddy yang telah bersedia membantunya tanpa pamrih. Namun sungguh di luar prediksi BMKG para warga. Si Teddy juga mengeluarkan pistol dan balik menodongkan Arthur. Tak lama kemudian Georgia datang dan mengambil paksa pistol Arthur dan menodong si Vicky. Kita flashback ke 5 tahun sebelumnya. Ternyata Teddy dan Georgia juga sudah pacaran sejak lama. Saat itu mereka harus terpisah karena Teddy memilih untuk bergabung dengan Angkatan Darat. Georgia hidup dengan adiknya yang sakit-sakitan. Adik Georgia perlu transplantasi ginjal segera, jika tidak maka nyawanya akan terancam. Sementara itu ibu Georgia yang bernama Sonia tak bisa bertindak jauh karena gajinya sebagai pembantu tidak akan pernah cukup. Georgia lalu menemui Teddy dan meminta untuk berpisah. Dia ingin fokus mencari uang dan menjaga adiknya yang sakit. Meski Teddy memohon-mohon agar hubungan mereka tak berakhir, Georgia tetap kekeh dan langsung pergi meninggalkan Teddy. Sonia sendiri ternyata adalah pembantu di rumah Arthur. Dia memohon pada majikannya itu untuk diberi pinjaman uang demi bisa membayar biaya operasi. Dari penjelasan Georgia, setelah Sonia mendapatkan uang, dia malah tertabrak mobil di jalan dan akhirnya meninggal dengan membawa uang pinjaman dari Arthur. Sayangnya adik Georgia juga tak selamat dan langsung menyusul kepergian sang ibu. Di masa terpuruknya ini, Arthur dan Vicky datang memberikan Georgia pekerjaan sebagai pembantu baru di rumah mereka. Namun ternyata si Arthur adalah monster bajingan. Hampir tiap malam dia menjebol gawangnya dan merekam aksi itu dengan kamera. Vicky tahu kelakuan bejat suaminya. Dia mulai mendekati Georgia dan sekongkol untuk menyusun rencana membunuh Arthur. Ternyata korban keganasan Arthur bukan hanya mereka saja. Masih banyak wanita lainnya yang menderita akibat kebarbaran Arthur saat di kasur. Sejak saat itu, Georgia menjadi kaki tangan Vicky untuk mengorek berbagai informasi dari Arthur. Georgia menyalinkan semua data tentang transaksi ilegal termasuk dokumen yang mengungkapkan keterlibatan Arthur dalam kasus korupsi. Saat membenah PC milik Arthur, dia juga menemukan folder dengan nama Sonia. Ternyata bajingan itu telah menjebol gawangnya Sonia selama dia bekerja di rumah ini. Georgia mengambil semua file dan pulang sambil menangis sejadi-jadinya. Dia juga sadar kalau ternyata Sonia bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan mengakhiri hidup karena merasa terhina telah dilecehkan oleh Arthur. Ketika Georgia hampir gila, dia kembali bertemu dengan Teddy. Rupanya perjalanan Teddy menjadi Angkatan Darat tidak berjalan mulus. Dia dipecat karena berani menentang perintah atasannya yang gila hormat.
Teddy juga sempat bekerja menjadi pembunuh bayaran untuk Pak Wali Kota. Namun sepertinya pekerjaan itu akan ditinggalkan setelah kembali balikan dengan Georgia. Mereka lalu merayakan pertemuan kembali itu dengan kegiatan adu mekanik yang begitu liar. Georgia lalu menyusun rencana dengan Teddy untuk membunuh Arthur dan Vicky. Ya, si Vicky juga masuk dalam agenda balas dendam karena ternyata dia sengaja membiarkan suaminya adu mekanik dengan wanita lain. Bahkan sampai membantu merekam video agar Arthur bisa bersenang-senang sendirian tanpa bantuannya. Georgia yang termakan oleh emosi berencana membunuh Arthur dan Vicky sekaligus. Namun Teddy tak mau kekasihnya menjadi seorang pembunuh. Dia akan mengambil alih tugas kotor ini demi membalaskan dendam Georgia. Teddy sengaja umbar kemampuan bela diri di depan Vicky agar Vicky kepincut dan mengajak Teddy masuk ke dalam rencana busuknya untuk membunuh si Arthur. Diam-diam Georgia mengintai Vicky dan memotret kedekatannya dengan Vince. Saat ketahuan, dia beralasan melakukan semua itu demi menjaga Vicky. Pokoknya si Georgia ini berlagak menjadi asisten terbaik yang bisa Vicky percaya sepenuhnya. Nah, ketika pulang, Georgia akan bertukar info dengan Teddy untuk membuat siasat baru. Namun semua itu mereka lakukan secara rahasia. Rencana demi rencana berjalan sesuai keinginan hingga sampailah di adegan puncak, yaitu momen di mana mereka bisa membunuh Arthur dan Vicky secara sekaligus. Vicky memohon kepada Georgia untuk tak didor. Dia juga mengingatkan tentang hubungan spesial yang membuat keduanya saling mempercayai. Namun rayuan tersebut sudah tak mempan. Georgia tetap dengan keputusannya untuk membunuh si Vicky. Teddy lalu mengambil pistol yang dipegang oleh Georgia dan memaksa Arthur untuk membunuh Vicky dengan tangannya. Tapi si Arthur malah berbalik mengarahkan pistol pada Georgia. Untung saja Teddy berhasil menepisnya. Perkelahian seru antara dua pasangan ini berjalan dengan alot. Sayangnya karena terlalu terburu-buru, Teddy dan Georgia kehilangan momentum. Pistol berhasil diambil alih oleh Arthur dan Vicky hingga nyawa Georgia dan Teddy yang kini terancam. Dengan skill militer yang dikuasai oleh Teddy, dia berhasil menyudutkan Arthur. Bahkan Vicky harus meregang nyawa karena peluru nyasar mengenai jantungnya. Melihat itu, Arthur murka dan langsung mendor Teddy. Tak ada pilihan lain untuk Georgia selain melawan. Dia mengambil beceng dan langsung membunuh Arthur dengan 2 doran tepat di dadanya. Georgia menangis sejadi-jadinya karena Teddy harus gugur di detik-detik terakhir. Balas dendamnya memang berhasil, namun harus dibayar kontan dengan kematian sang kekasih yang begitu menyayanginya. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.